memuji Tuhan Allah kita. Dia layak untuk menerima segala puji dan syukur kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dasar Kau Tuhan. Berkatalah atasku, kami mau hidup bagimu Tuhan. Mau hidup bagimu Tuhan. Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Haleluya. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dasar Kau Tuhan. Haleluya. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Sama-sama serukan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Mari sama-sama kita serukan. Oh, sama-sama. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa, Yesus. Dalam musik memuji Tuhan, mari teman-teman yang ada di rumah kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama serukan Tuhan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku.
masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita persiapkan hati kita sembah Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku berdamai, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya. Hanya Engkau untuk ditinggikan Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Hibatmu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Sama-sama nyanyikan lebih lagi. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hibatmu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oke, Shalom teman-teman Tin. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Tin.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kembali kami diizinkan untuk menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi setiap telinga yang mendengar Tuhan. Biarlah otoritas Allah atas setiap kami Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan ini memberkati telinga yang mendengar. Menjadi remah di dalam kehidupan anak-anak remaja. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh hidup dalam pengharapan, mereka boleh diberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan hamba-Mu adalah kuasa ilahi yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman Tin, kegelisahan, siapa sih orangnya yang gak pernah merasa gelisah? Apa sih sebenarnya kegelisahan itu? Kegelisahan adalah rasa tidak tentram, rasa tidak tenang, perasaan tidak sabar, cemas yang berlebihan. Tetapi sesungguhnya kegelisahan itu bukan suatu keadaan. Kegelisahan adalah perasaan. Sehingga kita harus bisa mengendalikan. Kegelisahan itu harus bisa dikendalikan. Mengapa seseorang mengalami kegelisahan? Ada banyak hal ya. Tapi di sini kakak mengambil beberapa saja. Yang pertama adalah kesepian. Kesepian bukan berarti orang itu tinggal sendirian atau tidak punya siapa-siapa. Kesepian bisa terjadi ketika seseorang justru ada di tengah keramaian, ada di tengah banyak orang, di tengah keluarganya sekalipun. Karena apa? Karena merasa tidak sevisi, karena merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, sehingga merasa sendiri, merasa kesepian. Kemudian keterpisahan. Keterpisahan di sini bukan hanya karena kematian, tetapi karena mungkin ditinggal orang tuanya bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya bersama. Atau kebalikan, usia kalian yang mulai sekolah SMA, yang mulai kuliah harus pindah keluar kota, keluar negeri. Keterpisahan ini menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kecemasan. Kemudian ketidakpastian. Di masa pandemi ini semua serba tidak pasti. Orang bertanya-tanya sampai kapan pandemi ini? Apakah kalian akan terus belajar dengan keadaan seperti ini? Dan tidak ada yang bisa menjawab. Ketidakpastian menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Misalnya kalian yang masuk perguruan tinggi tahun ini atau yang masuk SMA. Kalian sudah membayangkan, kalian sudah berangan-angan punya teman baru begitu banyak. Punya guru, punya dosen baru. Gimana ya rasanya? Kalian antusias. Tapi pandemi ini membuat kalian harus ada di rumah. Harus belajar dari rumah. Ini menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kecemasan. Dan orang yang berusaha menghindari masalah, itu juga menimbulkan kegelisahan. Ketika orang tidak siap menghadapi masalahnya, itu akan menimbulkan satu kegelisahan. Sekarang kita mau lihat siapa sih orangnya yang pernah mengalami kegelisahan. Karena kita belajar tentang firman Tuhan, maka kakak akan ambil contoh dari Alkitab. Siapa saja yang pernah mengalami kegelisahan? Yang pertama Nabi Elia, seorang nabi besar. Elia setelah membunuh 400 nabi Baal, dia mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Takut dengan Ratu Isabel, dia takut dibunuh. Setelah dia membunuh orang lain, dia juga takut dibunuh. Yang kedua adalah tokoh Ayub. Padahal di Ayub pasal 1, Allah begitu bangga kepada Ayub. Allah mengatakan tidak ada orang yang saleh dan jujur seperti Ayub. Tetapi Ayub ini mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Karena apa? Karena kehilangan. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan sahabat.
bahkan istrinya sendiri yang tidak berlaku setia, yang sudah mengatakan kepada dia apa? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Sampai Ayub ini di dalam Ayub pasal 3 ayat 1 mengatakan apa? Dia mengutuki hari lahirnya. Hari lahir, ulang tahun yang biasanya orang itu merupakan satu hari yang membahagiakan. Dia mengutuki hari kelahirannya. Seolah-olah dia mengatakan mungkin kalau aku nggak lahir, nggak perlu seperti ini. Kalau aku tidak pernah dilahirkan, tidak perlu aku mengalami masalah ini. Tokoh Daud. Daud ini mengalami kecemasan, mengalami ketakutan karena dia dikejar oleh Raja Saul dan dia akan dibunuh oleh Raja Saul. Dia mengalami ketakutannya. Siapa orangnya kalau tahu mau mati, mau dibunuh tidak takut. Sampai di dalam Mazmur 43 ayat 5, Daud mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Dia bertanya kepada dirinya sendiri karena dia mengalami kegelisahan itu. Mengapa dia harus gelisah seperti itu? Nah, remaja, setelah kita belajar dari perjanjian lama, di perjanjian baru ada murid-murid Yesus yang mengalami kegelisahan ketika mereka menyadari bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus harus pergi menyediakan tempat bagi mereka. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya. Mereka selalu bersama Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka mau ditinggalkan, mau terpisah, mereka mengalami kegelisahan. Dan tokoh sentral kita adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia seutuhnya manusia, memiliki perasaan juga sebagai manusia. Ketika Tuhan Yesus menjelang dia disalib, Tuhan Yesus mengalami ketakutan, kecemasan yang luar biasa, mengalami kegelisahan yang luar biasa. Di dalam Markus 14 ayat 34 kita melihat kegelisahan Tuhan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini pengakuan. Tuhan Yesus mengatakan hatiku sangat sedih. Tuhan Yesus merasakan. Kalau hari ini kamu gelisah, Tuhan Yesus pernah mengalami kegelisahan yang luar biasa. Seperti orang yang mau mati. Bahkan Tuhan tidak ingin murid-muridnya meninggalkan dia. Tuhan ingin melihat bahwa muridnya itu menemani dia, mendukung dia, berjaga-jaga bersama dia. Dan di dalam Lukas 22 ayat 44 ditulis oleh Lukas, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam Injil hanya Lukas yang menulis bahwa ketakutan Yesus yang luar biasa. Sehingga peluhnya menjadi seperti tetesan darah. Karena apa? Lukas adalah seorang dokter. Dan di dalam ilmu medis itu disebut sebagai hematohidrosis. Orang yang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Kecemasan yang luar biasa. Kegelisahan yang luar biasa. Itu dialami Yesus. Membuat Yesus juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang kita mau belajar saat ini adalah apa respon dari tokoh-tokoh Alkitab ini ketika mereka mengalami ketakutan. Ada banyak tokoh lain, Nabi Yeremia dan yang lainnya, mereka pernah mengalami kegelisahan. Tapi dari 5 tokoh ini kita mau belajar responnya. Nabi Elia, apa responnya? Ketika dia ketakutan, dia lari di padang gurun, dia lari bersembunyi. Dan ketika malaikat Tuhan menemui dia, dia percaya dengan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Adik-adik, kalau hari ini kamu gelisah, percayalah ada Tuhan bersama kamu. Kemudian Ayub, dalam kegelisahan, dalam ketakutannya,
Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dan Ayub sangat menyadari otoritas Tuhan. Ini ditulis di dalam Ayub pasal 42 ayat 1. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub menerima sebagai otoritas Tuhan. Apapun kondisimu, kegelisahanmu, ketakutanmu, kecemasanmu, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Daud, ketika Daud dalam kondisi yang takut yang luar biasa, dikejar oleh Raja Saul, dia bersembunyi di gua. Dan saat itu Raja Saul masuk juga dari arah yang berbeda. Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Dibunuh atau membunuh. Tetapi Daud tidak melakukan. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia tidak mengambil kesempatan itu. Dia berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Teman-teman tim, Daud punya kesempatan tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia masih menghargai dan menghormati Saul sebagai raja, sebagai orang yang diurapi Tuhan, dan sebagai ayah dari sahabatnya Jonathan. Apapun kondisimu, siapapun yang mengalami kegelisahan, jangan biarkan iblis mengintimidasi kamu seolah-olah kalau kamu melakukan kejahatan membalas dendam. Kalau kamu melakukan mungkin ya keinginan bunuh diri, mungkin kamu keinginan menyakiti orang lain, itu hal yang wajar. Dosa tetap dosa. Daud tidak mengambil itu. Dan murid-murid Tuhan, ketika dia dalam keadaan gelisah, mereka tetap bersama, mereka tetap kompak. Jangan tinggalkan komunitas. Jangan tinggalkan keluargamu, sahabatmu. Ketika kamu mengalami hal-hal yang membuat kamu gelisah dan cemas, tetap ada dalam komunitas yang menguatkan. Dan Tuhan Yesus ketika dalam kegelisahan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, apa responnya? Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapa. Ini kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Semua orang yang dalam ketakutan, kecemasan rasanya maunya ngomong, aduh kalau bisa masalah ini hilang deh. Aku kepengen melupakan. Tetapi belajarlah menyerahkan kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyikapi kegelisahan kita? Ada 3 ayat yang akan jadi pesan kakak untuk kalian. Yang pertama, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini Tuhan yang mengatakan, jangan takut. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Percayalah ketika kalian berteriak, ada telinga yang mendengar. Ketika kalian mengangkat tangan, Tuhan akan menjangkau kalian. Dan yang ketiga, berserah. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jadi adik-adik, ketika kalian gelisah, jika ada di antara kalian yang mendengar ini mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran,
Jangan menjauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Tetap dalam komunitas, jangan berusaha menyendiri. Tetap dengan teman-temanmu yang mendukung, dengan keluargamu, dengan kakak-kakak rohanimu. Dan pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jangan memikirkan hal-hal yang justru mengintimidasi kalian sehingga kalian mengambil keputusan salah, melakukan dosa. Filipi 4 ayat 8 akan menutup ibadah kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apapun keadaan kalian, kalau ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, pikirkanlah hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ingat, kalian tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang bersama kalian. Oke, mari adik-adik kita akhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kegelisahan bukan milik kami sendiri. Bahwa tokoh-tokoh Alkitab pernah mengalaminya. Bahkan Tuhan Yesus ketika di dunia mengalaminya. Kami tidak sendiri Tuhan. Tapi ketika kami gelisah, biarlah kami semakin sungguh-sungguh berdoa. Kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan ketika kami mengalami kecemasan, ketakutan, kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan, dari komunitas, dari sahabat dan keluarga kami. Kami tetap percaya. Kami berserah kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada Tuhan. Biarlah firman yang sudah Hamba sampaikan Tuhan menjadi remah bagi adik-adik remaja. Memberkati mereka, menjadi jawaban atas kegelisahan mereka, menguatkan mereka Tuhan. Sehingga mereka yang dalam keadaan ketidakpastian, mereka yang dalam kondisi takut menghadapi berbagai masalah, mereka tidak lari dari masalah, mereka tidak berusaha menghindari masalah itu, tetapi masuk dalam proses Tuhan dan boleh menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan anak-anak. Dan saat ini Tuhan, biarlah berkat Tuhan Yesus atas setiap remaja yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberkati masa depanmu. Sukacita, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera ilahi akan terus mengiringi langkahmu dan membuat engkau berhasil dalam segala yang kau cita-citakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kakak mau ingatkan bahwa minggu depan ibadah kita bukan tanggal 1 November. Tapi maju hari Sabtu tanggal 31 Oktober jam 6 sore. Kita akan mengadakan ibadah secara Zoom. Kita akan mengadakan ibadah bersama-sama. Kita bisa berinteraksi dengan pembicara yang spesial juga. Persiapkan diri kalian dan kita akan ketemu bertatap muka. Tuhan Yesus memberkati.